Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Noviana Chandra Mukti dengan NIM 1421111233136 dari Fakultas Perikanan dan Kelautan, Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Di sini saya akan menjelaskan artikel ilmiah yang berjudul Lunturnya Eksistensi Bahasa Indonesia dan Tradisi Lisan di Era Globalisasi. Bahasa adalah cara berpikir manusia yang merupakan sumber yang mendasari pengetahuan. Sebagai gambaran suatu tatanan, bahasa berhasil memberdayakan individu untuk mendapatkan sesuatu yang berada di sekitarnya dan mendorongnya untuk memiliki informasi dan kemahiran. Dalam istilah dasar, bahasa diterjemahkan sebagai instrumen untuk mengungkapkan sesuatu yang ada di hati. Bagaimanapun juga, bahasa adalah instrumen untuk interaksi, yang artinya instrumen untuk menuangkan pemikiran dan ide. Dalam kajian sosiolinguistik, bahasa dicirikan sebagai kerangka suara bersifat arbitrer, berguna, dinamis, bermacam-macam, dan manusiawi. Tradisi lisan adalah informasi, adat istiadat, keindahan, hukum baku, tulisan konvensional yang diturunkan secara lisan dan hidup dalam latar belakang sejarah yang berselera tinggi. Pesan atau pernyataan tersebut disampaikan melalui balada, cerita rakyat, lagu, nasihat, pantun, dan pidato. Tradisi lisan yang diturunkan oleh nenek moyang kita merupakan kebanggaan tersendiri karena latar belakang sejarah perkembangan dan kemajuan Indonesia tentunya tergambar dalam berbagai macam tradisi lisan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami sejauh mana terkikisnya eksistensi penggunaan bahasa Indonesia dan tradisi lisan di era globalisasi. Harapannya, setelah mengetahui hal tersebut, kami sebagai generasi penerus bangsa dapat senantiasa melestarikan kearifan lokal, khususnya bahasa Indonesia dan tradisi lisan. Struktur naratif review dilakukan dengan menggunakan metode studi literatur dengan analisis topik terkait yang komprehensif, kritis, dan objektif. Metode penelitian yang digunakan adalah literatur review, yaitu metode yang digunakan untuk menghimpun data yang berkaitan dengan topik tertentu. Metode ini dapat diperoleh dari berbagai buku, internet, jurnal, dan sumber lainnya. Kita harus mengakui dengan sungguh-sungguh bahwa bahasa Indonesia belum digunakan sebagaimana mestinya. Banyak penutur yang masih tergerak oleh inferior, sehingga mereka merasa lebih kekinian, sopan, dan terpelajar apabila dalam kehidupan sehari-hari, baik secara lisan atau tertulis, menyematkan segudang kata asing. Meskipun sekarang telah ada yang sebanding dengan bahasa Indonesia. Selain bahasa, kedudukan tradisi lisan juga tersingkirkan. Potensinya terbengkalai dan banyak yang beranggapan bahwa tradisi lisan hanya peninggalan masa lampau yang sepatutnya menjadi kenangan saja.
Adanya stigma ini membuat generasi muda enggan melestarikan dan mempertahankan tradisi lisan, apalagi memanfaatkannya. Tradisi lisan seperti tidak berhubungan dengan kehidupan yang berkembang di era globalisasi ini. Pesatnya perkembangan globalisasi telah berdampak pada semua bagian kehidupan masyarakat seperti identitas yang ada dalam suatu daerah. Contohnya adalah bahasa Indonesia. Kehadiran bahasa Indonesia menjadi kepribadian negara Indonesia di era globalisasi. Sudah sepatutnya didorong dan diasosiasikan oleh penduduk Indonesia. Hal ini diperlukan agar masyarakat tidak tergerak oleh dampak asing yang tidak selaras dengan budaya negara Indonesia. Selain bahasa, pentingnya cerita rakyat sebagai aset dunia di tengah pluralisme sosial terletak pada kemampuannya untuk menyampaikan tradisi, informasi, dan kebiasaan etnis tertentu. Mengingat eksistensinya yang semakin tersingkirkan dan mengandung nilai-nilai yang diperlukan kehidupan sehari-hari, tradisi lisan harus tetap dipertahankan melalui revitalisasi budaya. Sekian artikel yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.